Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Agroteknologi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sahidin MP. Yang saya hormati Bapak Koprodi Agroteknologi Bapak Fatihin SPMP PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsud yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan koreksian ya Bapak Ibu yang targetnya atau tenggat waktunya mungkin di tanggal 8 ini untuk upload nilai. Terima kasih sekali setelah berkenan hadir dalam acara Festival MBKM serta adik-adik mahasiswa peserta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Untuk mengefektifkan waktu, apakah Mas Hendra sudah bergabung? Oke, sudah Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas nggak Pak? Ya, terdengar dengan jelas. Terima kasih Mas Hendra. Silakan Mas Hendra untuk mempresentasikan ya magangnya yang dilakukan di PT Petrokimia Gresik selama kurang lebih 10 menit dan nanti dilanjutkan diskusi. Monggo Mas Hendra untuk mempresentasikan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu mohon izin saya untuk share screen gitu. Sebentar, laptop saya lag. Mohon izin Bapak, apakah presentasi saya telah terlihat dengan jelas nggih? Sudah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Pada siang hari ini, izinkan saya Hendra untuk mempresentasikan hasil program magang bersertifikat Kampus Merdeka di PT Petrokimia Gresik yang berjudul Eksplorasi Mikroba Resisten Pestisida. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sekilas. Nama lengkap saya Hendra, hanya satu kata. NIM saya A1D01903. Pada program magang MBKM di PT Petrokimia Gresik ini, saya dibimbing oleh Ibu Cici Fitrani SSC MSc selaku pembimbing lapang di PT Petrokimia Gresik, dan juga Ibu Niwayang Anik Liana SPMP selaku dosen pendamping MBKM dari Unsud. Detail mengenai program magang ini akan saya jelaskan pada presentasi ini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke latar belakang. Mengapa saya memilih dan mengambil proyek ini? Kita ketahui bersama bahwasannya mayoritas petani masih menggunakan prinsip pertanian konvensional yang seringkali berlebihan dalam dosis pengaplikasian pestisida dan juga pupuk kimia. Prinsip pertanian konvensional sebenarnya tidak salah, tapi yang salah adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak bijak atau berlebihan karena ketakutan petani akan hasil yang lebih rendah. Tadi itu diserang oleh hama dan juga penyakit yang tidak dapat dikontrol. Dan menurut Pesin dan juga Zheng et al. Dalam penelitian mereka, pestisida kimia dalam efek samping yang ditimbulkan menjadi penyebab masalah kesehatan dan juga lingkungan. Mikroba tanah yang memang menjadi salah satu makhluk indigenus yang kalau kita ketahui memang berinteraksi secara langsung pada paparan pestisida, pada cemaran pestisida, residu pestisida yang diaplikasikan pada tanaman, tentunya akan berinteraksi dengan tanah dan juga perairan di sekitar saluran irigasi atau saluran air pada budidaya tanaman. Maka potensi mikroba resisten pestisida atau pendegradasi pestisida ini dapat digali untuk dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi, agen bioremediator. Dan inilah
latar belakang mengapa saya mengambil proyek ini, dan juga di samping dengan keperluan atau kepentingan dari PT Petrokimia Gresik itu sendiri. Baiklah, kini masuk ke perencanaan proyek. Program magang bersertifikat kampus Merdeka di PT Petrokimia Gresik ini berlangsung selama 5 bulan, Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan sekalian, yaitu bulan Februari hingga bulan Juli tahun 2022. Kemudian, tanpa adanya perencanaan, tentunya pelaksanaan tidak dapat dimungkinkan. Sehingga, perencanaan proyek ini diawali dari eksplorasi mikroba atau pengenceran dari sampel yang diambil, lalu isolasi mikroba, lalu uji fungsi artinya ini menguji isolat-isolat yang telah didapatkan dengan menggunakan berbagai media selektif dan juga nanti dikarakterisasi. Metode proyek. Bagaimana saya melaksanakannya? Tentunya diawali dengan proses pengenceran dan pengamatan serta pemilihan isolat potensial. Setelah isolat potensial yang tampak dari perkembangan morfologi yang menonjol, maka dipilih dan dilakukan proses isolasi. Isolasi mikroba diawali dengan screening. Screening ini menggunakan 20 ppm pada masing-masing media. Di sini dipilih pestisida dengan bahan aktif propinep, bahan aktif mancozeb, dan juga bahan aktif abamectin. Kenapa dipilih ketiga jenis bahan aktif pestisida ini? Karena yang pertama, dari sampel yang diambil merupakan lahan cabai di kebun percobaan milik PT Petrokimia Gresik, di mana dari intensitas aplikasi pestisida, ketiga bahan aktif ini merupakan bahan aktif yang intens diaplikasikan. Dan juga dari penggunaan di Indonesia, penggunaan secara nasional, dari 3 jenis ini, insektisida dan juga fungisida, 3 bahan aktif ini sering diaplikasikan atau intens dan juga cukup terkenal. Selanjutnya, setelah dilakukan screening, maka dilakukan proses uji fungsi. Artinya, selain fungsi utama si isolat-isolat mikroba ini dalam mendegradasi atau resisten terhadap pestisida, maka perlu untuk dicari tahu, digali potensi lainnya, yaitu apakah mikroba ini dapat melarutkan fosfat, melarutkan kalium, menambah nitrogen, dan juga merombak bahan organik dalam tanah. Setelah kita mengetahui mana saja isolat potensial yang perlu kita gali lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui siapa isolat-isolat ini melalui karakterisasi, yaitu dengan beberapa serangkaian uji yang telah disesuaikan, didasarkan pada beberapa jurnal mengapa uji-uji ini genting untuk dilaksanakan. Lalu uji konsentrasi pestisida bertingkat. Setelah dilakukan screening 20 ppm, maka proses berikutnya adalah pengujian bertingkat. Isolat-isolat dilakukan uji 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm pada masing-masing bahan aktif pestisida. Hasil proyek. Jadi hasil pada uji fungsi, bakteri dengan kode isolat PROP22 dan ABA4 merupakan bakteri yang mampu melarutkan fosfat. Dan juga jamur dapat merombak bahan organik, yaitu dengan kode isolat PROP24 dan juga ABA2. Sebelumnya diperoleh hasil isolasi mikroba, yaitu isolat bakteri berjumlah 9 dan juga 25 isolat jamur, yang masing-masing diantaranya dilakukan uji yang setelah saya paparkan sebelumnya. Berikutnya, 8 isolat bakteri yang telah dilakukan uji penambatan N, yaitu dengan menggunakan media NFB, yaitu media semi solid, di mana terjadi perubahan warna dari warna hijau menjadi warna biru apabila isolat bakteri tersebut dapat menunjukkan penambatan N. Dan tentunya yang utama adalah dari seluruh isolat bakteri mampu tumbuh dalam paparan bahan aktif pestisida propinep dan mancozeb hingga 100 ppm. Kesimpulan dan tindak lanjut dari proyek saya.
Seluruh isolat bakteri mampu tumbuh dalam paparan bakteri pestisida propinat dan mancozeb hingga 100 ppm. Isolat bakteri yang memiliki potensial terbaik adalah isolat ABA4, prop 22. Kedua isolat tersebut dapat mengeluarkan fosfat dan mampu menambah nitrogen. Pada jamur terdapat isolat prop 24 dan ABA2 yang mampu merubah bahan organik. Lalu apa tindak lanjutnya? Menjelang sekitar 2 hingga 3 minggu terakhir saya di petrokimia ini, yaitu saya akan melakukan uji tingkat resistensi pestisida bertingkat yang masih isolat-isolat yang masih belum dilakukan uji tersebut, dan juga uji biokimia yang memang pada beberapa isolat memang belum diuji. Selanjutnya kegiatan konversi mata kuliah. Jadi tentunya pada kegiatan program magang bersertifikat Kampus Merdeka ini perlunya untuk melakukan serangkaian aktivitas yang dapat disetarakan dengan mata kuliah yang saya ambil pada semester 6 ini. Di antaranya adalah yang pertama praktikum pengelolaan tanaman lahan sawah. Di sini di PT Petrokimia Gresik saya diminta bantu oleh mentor saya untuk mengamati dan juga melakukan proses budidaya tanaman padi Ciherang dan juga tanaman padi Inpari. Di mana ya baik Pak. Di mana pada proses budidayanya di sini dilakukan treatment benih padi dengan menggunakan POC dan juga dengan menggunakan pupuk hayati cair PHC yang dari PT Petrokimia Gresik, di mana produk ini masih dalam uji lapang pada proses ini. Sehingga pada proses praktikum pengelolaan tanaman lahan sawah dimulai dari proses penyemaian benih hingga proses panen telah dilaksanakan. Namun kembali ada tentunya kelemahan di mana tidak terlalu fokus terhadap praktikum ini, dikarenakan memang ada beberapa praktikum lainnya yang perlu dilaksanakan dalam proses penyetaraannya. Berikutnya adalah praktikum perbanyakan vegetatif tanaman. Ini dilaksanakan di laboratorium kultur in vitro di PT Petrokimia Gresik, di mana di sini saya dan juga teman-teman PT Petrokimia Gresik lainnya melaksanakan proses aklimatisasi, pembuatan media MS, dan juga proses sterilisasi atau proses yaitu penyusunan bagaimana kita membuat suatu media baik itu media solid ataupun media semi solid, dan juga bagaimana penumbuhan kalus dalam tabung. Lalu berikutnya praktikum hidroponik dan greenhouse. Pada praktikum ini saya telah melakukan proses hidroponik dan greenhouse walaupun tidak spesifik, namun mengikuti kegiatannya mulai dari proses penyemaian benih sawi atau pakcoy, dan juga proses perawatannya dan bagaimana mengaplikasikan algae mix, dan juga wawancara dengan petugas hidroponik di PT Petrokimia Gresik. Ya, Mas Hendra, mohon maaf waktunya sudah habis. Ya, baik. Oke, terima kasih Mas Hendra yang sudah mempresentasikan, mengekspos magangnya di Petrokimia Gresik. Selanjutnya kita berdiskusi dengan Mas Hendra. Silahkan untuk Bapak Ibu yang telah hadir yang ingin mengajukan pertanyaan atau konfirmasi, monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Baik, izin bertanya Pak Bahtiar. Monggo Pak Sabto. Terima kasih Mas Indra. Apa yang tadi dipaparkan luar biasa ya. Kegiatan di Petrokimia Gresik magangnya lengkap dan terprogram. Tentu ini menjadi hal yang baik kalau misalkan ada adik kelas yang ingin juga ke sana gitu ya. Baik, pertanyaan saya sederhana Mas Indra ya. Kan Mas Hendra ini kelihatan utamanya kan eksplorasi ya mikroba dari dari lahan cabai gitu ya. Kemudian juga mengerjakan beberapa praktikum yang bersesuaian dengan capaian yang ada di UNSUD ya, di Fakultas Pertanian.
seperti tadi saya lihat ada pengolahan lahan sawah, ya, hidroponik ya, terus dan seterusnya. Nah, boleh diceritakan terkait dengan mata kuliah yang ada kepemimpinan agroekologi terkait dengan teknologi pupuk dan pestisida. Mungkin Mas Hendra bisa diceritakan apa yang dilakukan di sana dan bagaimana kemudian Mas Hendra menyiasati banyaknya kegiatan yang dilakukan sehingga kegiatan ini bisa diselesaikan gitu dalam waktu yang hanya 5 bulan. Monggo Mas Hendra. Ya, silakan. Sebelumnya saya tawarkan lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan biar ditampung dulu. Monggo. Ya Mas. Monggo Pak Suparto. Baik, saya kira ceritanya bagus sekali ya. Dan ini Indra ini kalau bisa tolong lab agronomi diberi masukan untuk bahan praktikum ini yang bisa nguji-nguji ini ya. Ya Mas Indra. Kemudian saya ingin bertanya 2 saja. Saya tadi mengikuti tetapi setengah menangkapnya nggak begitu jelas. Tadi bahwa saudara nguji ada bakteri, ada jamur, ada pestisida bertingkat konsentrasinya. Itu tujuannya apakah saudara ingin mendegradasi residu pestisida atau mencari apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saudara kan sudah nemu bakteri yang prop 22 sama jamur yang B2 ya. Kemudian ini diuji di sawah. Itu tujuannya untuk apa? Itu aja Mas Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suparto. Mungkin satu penanya lagi, monggo Bapak Ibu. Masih ada bisa tanya? Monggo Ya. Bu Sasa. Iya, terima kasih Pak Bahtiar. Jadi Hendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Hendra, kira-kira ini bisa diterapkan nggak untuk kegiatan pertanian lah secara umum? Dan kira-kira untuk Hendra sendiri nanti penelitiannya arahnya mau kemana nih? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ampun. Bu Sansan lagi mencari kandidat ini untuk penelitian. Satu kali. Ya, monggo untuk Mas Hendra untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, silahkan. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya mohon izin menjawab, Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan dari Bapak Sabto. Sebentar tuh ya. Ini slide jawab tadi belum selesai. Baiklah, ini. Untuk mata kuliah kepeminatan saya merupakan peminatan agroekologi, di mana di sini dilakukan dalam rangka mencapai mata kuliah teknologi pupuk dan pestisida ramah lingkungan. Di sini pada PT Petrokimia Gresik, khususnya di unit kerja yang saya tempati, yaitu unit kerja riset produk hayati, di mana kebetulan sekali memang di sini dikembangkan pupuk ramah lingkungan, di mana ini menggunakan bahan-bahan yang memang semi alami dan juga bahan yang memang semi sintetis juga. Namun dalam proses teknologi pupuknya ini pembuatan, yaitu saya diawali dengan proses screening bahan-bahan baku, yaitu mulai dari ROP atau rock fosfat Mesir, dan juga berbagai macam jenis rock fosfat lainnya, dan juga molase, terutama suspensi mikroba yang digunakan, dan juga ini dijadikan satu
melalui mesin yang dinamakan molen dan dibentuk sehingga menjadi ini yang butiran-butiran ini. Jadi sehingga berbentuk granul ya, granulasi, proses granulasi. Dan ini nantinya akan dilakukan uji lapang seperti itu. Tapi untuk lebih lanjutnya bersifat confidential, saya tidak dapat menjelaskan di sini karena memang bersifat dari perusahaan itu sendiri. Dan sehingga dari teknologi pupuk itu lebih ditekankan pada proses produksinya, Bapak Sabto dan juga Bapak Ibu dosen kepemilatan dari agroekologi. Jadi ditekankan pada proses produksinya dan juga proses aplikasinya, yaitu Kapita Selekta Agroekologi, di mana yang saya pahami bahwasannya inti dari Kapita Selekta Agroekologi itu bagaimana menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan atau LEISA, dan juga bagaimana prosesnya ini di sini pada tanaman kedelai dan juga tanaman sawi, pakcoy, dan juga tanaman padi ini diaplikasikan PHC, pupuk hayati cair, dan juga pupuk organik cair yang memang tidak dapat saya jelaskan detail mengenai apa produknya dan sebagainya dikarenakan memang bersifat confidential dan itu masih dalam proses pengembangan dari pihak perusahaan. Ekofisiologi tanaman di sini sebenarnya tidak terlalu spesifik, jadi cenderung umum, jadi seperti pembuatan screen house seperti itu Bapak Ibu, dan ya, juga tujuannya untuk mengurangi faktor abiotik dan juga biotiknya, di mana ini serangan hama, faktor biotiknya dapat diminimalisir, dan juga bagaimana faktor abiotik, radiasi UV dapat dikurangi karena di Gresik suhu rata-rata di sini 32 sampai 34 derajat, cukup panas. Pada sawi itu sendiri mengalami cekaman kekeringan, walaupun memang hampir beberapa hari sekali itu memang rutin disiram. Mungkin seperti itu Bapak Sabto. Lalu untuk bagaimana menyesuaikan semuanya agar berjalan dengan lancar, itu menjadi tantangan bagi saya sendiri. Saya cukup keteteran di sini dikarenakan memang saya akhirnya keteteran, kurang fokus pada proyek utama saya. Beberapa uji belum dilaksanakan seperti karakterisasi dan juga uji pestisida bertingkat PPM-nya itu belum saya laksanakan pada banyak isolat, dan memang itu saya usahakan hingga akhir program ini dapat berjalan dengan baik, dapat tercapai. Seperti itu Bapak Sabto. Untuk pertanyaan Bapak Supartoto, dilakukan uji bertingkat pada isolat itu, dipaparkan pestisida, itu untuk apa? Jadi untuk izin menjawab Bapak, jadi tujuannya adalah untuk memperoleh isolat bakteri yang memang selain resisten, namun juga dari aktivitas mikroba ini dalam media yang diuji, walaupun memang media itu hanya sebagai bentuk terkecil dalam pengujian media yang telah dicampur dengan pestisida tersebut, diharapkan dalam uji laboratorium diperoleh isolat bakteri yang memang resisten dan mampu mendegradasi pestisida, bahan-bahan aktif propinep, mancozeb, dan juga abametic hingga 100 ppm. Di mana memang kalau pada tanah sendiri, mikroba umumnya dapat resisten hingga tahap 20 ppm saja untuk mikroba secara umum. Sehingga disitulah target dari proyek saya. Lalu kemudian uji fungsi, uji pelarut K, pelarut N, penambat N, dan juga uji pelarut fosfat untuk apa? Jadi lalu apakah diuji ke sawah? Tidak Bapak. Jadi saya hanya baru mengujinya dalam tahap uji laboratorium dan untuk memperoleh isolat-isolat yang memang mampu memiliki fungsi sekunder atau fungsi yang memang selain mampu mendegradasi atau resisten terhadap pestisida sebagai agen bioremediasi, tetapi juga dapat menjadi isolat-isolat mikroba yang mampu meningkatkan atau mampu meningkatkan ketersediaan unsur-unsur hara pada tanah, sehingga nanti dapat meningkatkan hasil tanaman itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan Ibu Sansan, kegiatan dapat diarahkan pertanian secara umum, korelasinya. Lalu izin menjawab Ibu, untuk pertanian secara umum tentunya ini diharapkan mampu menjadi isolat-isolat yang nanti dikembangkan menjadi produk seperti itu Ibu Sansan, yang nantinya dari PT Kemagresik sendiri
itu dapat dikomersialkan. Tetapi perlu berbagai uji lanjut lainnya. Dan nanti arah penelitian saya kemungkinan berhubungan dengan mikrobiologi, Bu, seperti itu. Sekian dari jawaban saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atas jawaban saya ataupun kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Batir. Ya, terima kasih Mas Hendra atas jawabannya dan tanggapannya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian.